Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penanganan keluhan pelanggan. Nah, di sini nama-nama anggotanya dengan saya sendiri, Iga Nur Hotimah 18 10 60 10 16. Di sini dan ada 2 rekan saya, yaitu Iza Baina Norakita 18 10 60 60 10 08. Dan di sini ada Iim Riana dengan NIM 19 10 60 10 26. Di sini saya akan menjelaskan step pertama, penanganan keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan bagi perusahaan itu sendiri dijadikan sebagai bentuk evaluasi diri dari kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya keluhan pelanggan, perusahaan dapat mengetahui kelemahan yang ada pada perusahaan dan memperbaiki kelemahan. Set kedua, menurut pandangan para ahli tentang pengertian keluhan pelanggan di antara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan tidak melakukan keluhan, tetapi mereka praktis tidak akan membeli atau menggunakan jasa perusahaan yang bersangkutan lagi. Yang kedua, melakukan keluhan. Hal ini disebabkan oleh faktor derajat kepentingan konsumsi yang dilakukan, tingkat kepuasan pelanggan atau manfaat yang diperoleh, pengetahuan dan pengalaman sikap pelanggan terhadap keluhan, tingkat kesulitan ganti rugi, dan peluang keberhasilan dalam melakukan keluhan. Sekian dari saya. Di sini akan dilanjutin oleh Mbak Iza. Pencegahan terjadinya keluhan pelanggan di masa depan. Berbagai hal yang disampaikan di atas adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi keluhan. Secara lebih luas, hal-hal yang perlu dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kembangkan budaya perusahaan yang tidak memandang keluhan secara negatif. Banyak menganggap keluhan adalah sesuatu yang menakutkan dan merepotkan perusahaan. Pendapat tersebut jelas kurang tepat. Keluhan sangat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai informasi balik dari konsumen. Oleh karena itu, semua orang di perusahaan harus memandang positif tentang keluhan dan tidak takut atau ragu menghadapinya. Yang kedua adalah beri jalan bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan dan ketidakpuasannya. Perusahaan tidak perlu bersikap tertutup terhadap keluhan. Perusahaan harus membuat mudah bagi konsumen untuk melakukan keluhan dan harus dibuat atau diadakan. Slide berikutnya adalah hal-hal yang ikut mendorong menjamurnya situs-situs internet. Yang pertama adalah adanya era ekonomi baru. Era ekonomi baru ini disebut era digital, di mana semua aliran informasi akan berlangsung dengan kecepatan tinggi dan jangkauan sangat luas, sehingga akan mempercepat dan memperluas transaksi barang dan jasa. Karena era ini berbasis knowledge ekonomi, maka disebut era ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah terjadinya interaksi antara pihak dalam perusahaan dengan pihak luar atau dalam perusahaan. Jika semakin sering interaksi, semakin tinggi biayanya, misalnya biaya mencari informasi, biaya koordinasi kegiatan, dan biaya transportasi. Yang ketiga adalah bersikap tenang. Jangan memakai emosi. Keluhan pelanggan bisa datang kapan saja, bahkan di waktu yang tidak terduga sekalipun. Keluhan tersebut dapat berupa kualitas produk, pelayanan penjual, atau lainnya. Begitu mendapat keluhan atau komplain dari pelanggan, hal pertama yang harus dilakukan Anda sebagai pihak perusahaan adalah tidak termancing emosi. Dan yang terakhir adalah menyimak dan mendengarkan komplain pelanggan. Ada tipe pelanggan yang menyampaikan komplain atau keluhan dengan berapi-api, ada yang bernada tinggi, tetapi ada pula yang diutarakan dengan sopan santun. Dalam keadaan apapun komplain dikatakan, sebaiknya Anda tetap menyimak dan mendengarkannya sampai selesai. Dengan begitu, pelanggan akan merasa didengar dan dihargai. Baiklah, yang selanjutnya adalah segera berikan solusinya. Begitu pelanggan sudah meluapkan keluhannya dan Anda mendapatkan benang merah dari komplain tersebut, segera beri solusinya. Solusinya jangan
bersifat normatif saja, tanpa kejelasan. Pelanggan ingin yang pasti-pasti, misalnya Anda belanja online, barang yang datang kualitasnya cacat, seperti kancing copot, resetling rusak, kotor, atau lainnya. Kemudian berikan bonus sebagai penawar kekecewaan. Apabila kesalahan terletak pada perusahaan, maka tawarkan bonus untuk mengobati kekecewaan pelanggan. Jangan sampai mereka kecewa dan tidak pernah membeli lagi produk Anda. Misalnya, keluhan pelanggan hotel buruk, Anda dapat memberikan bonus voucher diskon atau gratis menginap untuk periode lain waktu. Pasti pelanggan akan senang. Yang ketiga, jangan segan meminta maaf. Terlepas pelanggan benar atau salah, Anda perlu meminta maaf. Ini menjadi salah satu sikap penting dalam mengatasi keluhan pelanggan. Bukan perusahaan Anda, rendahan atau memang salah, tetapi permohonan maaf dari Anda akan membuat pelanggan lebih tenang dan merasa dihargai. Ini juga dapat mengembalikan kepercayaan mereka terhadap produk atau perusahaan Anda. Apalagi kalau memang benar perusahaan Anda yang berbuat salah, tentu saja mengakui kesalahan dan meminta maaf. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.